Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, sahabat beriman rahimakumullah. Di edisi sebelumnya kita sudah membahas perihal kisah daripada kejeniusan Nabi Idris alaihi salatu wassalam di dalam menghadapi iblis yang dikala itu ingin menipu daya beliau, di mana iblis menduga dan mengira bahwa Nabi Idris alaihissalam ini nggak tahu kalau iblis sedang menyamar. Jadi di edisi sebelumnya sudah kita jelaskan. Nah, di kesempatan silaturahmi hari ini kita akan melanjutkan kisah tentang salah satu kejeniusan beliau, Nabi Idris alaihissalam ini, yang pastinya akan membuat kita semua berdecak kagum pada Nabi Idris alaihissalam. Di dalam kitab Jami'ul Ahkam Al-Qurtubi diceritakan bahwasanya Nabi Idris alaihissalam ini berteman dengan malaikat penjaga matahari. Pernah ada satu kisah di mana awal pertemanan Nabi Idris alaihissalam ini dengan malaikat penjaga matahari ialah ketika Nabi Idris alaihissalam hendak keluar dari rumahnya. Lalu pada saat itu kulitnya Nabi Idris alaihissalam terkena sangatnya matahari yang pada saat itu teriknya cahaya matahari itu sangatlah luar biasa dan lain daripada hari-hari sebelumnya. Lalu Nabi Idris alaihissalam pun berkata, Masya Allah, panas sekali matahari pada hari ini. Maka Nabi Idris pun ketika itu berpikir, diriku saja yang di bumi, di mana berjarak sangatlah jauh dengan matahari ini pun merasakan panas yang amat luar biasa. Lantas, bagaimana pula dengan malaikat yang bertugas untuk menjaga atau mengangkat matahari ini? Nah, itu pikiran daripada Nabi Idris alaihissalam. Nah, sahabat beriman, daripada cerita yang sampai di sini saja, kita sudah bisa memahami bagaimana seseorang itu memiliki pikiran, pemikiran, dan pandangan yang sangat jenius. Ya. Lalu kita kembali pada kisah beliau. Maka pada saat itu pun Nabi Idris alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana doa beliau ialah, Ya Rabb, ringankanlah matahari ini dan kurangilah panasnya kepada malaikat yang engkau perintahkan untuk menjaga matahari ini. Ringankanlah pekerjaan daripada malaikat penjaga matahari ini, Ya Rabb. Itu doanya Nabi Idris alaihissalam. Lalu dikisahkan pada saat Nabi Idris alaihissalam selesai berdoa, yang dimana sahabat beriman semuanya perlu digarisbawahi, setiap doanya Nabiullah, Waliullah langsung pada saat itu diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ditunda-tunda. Dan di waktu yang bersamaan pula, malaikat yang menjaga matahari ini pun merasakan panasnya sudah berkurang, dan beratnya matahari ini pun dirasakan malaikat tersebut semakin ringan. Dan akhirnya malaikat matahari tersebut pun bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, mengapa matahari ini menjadi ringan dan panasnya juga terasa berkurang daripada biasanya? Itu kata malaikat matahari. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab, Sesungguhnya hambaku Idris memohon kepadaku agar meringankan pekerjaanmu, wahai malaikat matahari. Lalu malaikat ini pun bertanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, izinkanlah aku bertemu kepada nabimu, Nabi Idris alaihissalam. Dan dari sinilah awal mula daripada pertemanan dan persahabatan Nabi Idris alaihissalam dengan malaikat penjaga matahari. Diriwayatkan
Karena kejeniusan daripada pola pikir Nabi Idris alaihissalam inilah yang membuat beliau, Nabi Idris alaihissalam ini dicintai oleh para kalangan malaikat. Nah, sahabat beriman, perlu digarisbawahi lagi, Nabi Idris ini salah satu nabi yang banyak dicintai oleh kalangan malaikat, dan banyak malaikat-malaikat yang bersahabat dengan beliau. Bahkan malaikat Israel sekalipun bersahabat baik dengan Nabi Idris alaihissalam. Bisa dibayangkan ya sahabat beriman semuanya, jika bukan karena orang yang sangat jenius, tidak mungkin sampai malaikat ingin bersahabat. Dan karena kejeniusannya itulah sampai-sampai membuat malaikat ingin bersahabat baik dengan Nabi Idris alaihissalam. Wallahu a'lam. Dikisahkan pula ada satu cerita yang sangat menarik daripada persahabatan Nabi Idris alaihissalam dengan Malaikatul Maut, di mana dikisahkan pada saat itu malaikat Israel ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi dikarenakan rindunya pada sahabatnya ini, yaitu Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Dan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala turunlah Malaikatul Maut tersebut ke bumi. Lalu dikisahkan pada saat itu malaikat Israel ini datang mengunjungi Nabi Idris alaihissalam dengan wujud yang tidak biasanya, di mana wujud malaikat Israel saat itu ialah sosok pemuda yang sangat periang dan juga membawa buah-buahan. Pada saat itu pula Nabi Idris alaihissalam tidak menyadari bahwa siapa laki-laki yang bertamu ini, dan dikisahkan serta ditegaskan laki-laki tersebut menginap di rumah Nabi Idris alaihissalam selama 4 hari lamanya. Diceritakan saat itu setiap kali Nabi Idris alaihissalam menawarkan makanan serta minuman kepada laki-laki tersebut, lelaki tersebut selalu menolak. Karena sejatinya sahabat beriman semuanya, malaikat tidak akan pernah makan dan minum. Lain halnya dengan kita manusia. Akhirnya setelah 4 hari laki-laki ini tidak makan dan tidak minum, Nabi Idris alaihissalam pun mulai menaruh curiga, dan akhirnya bertanyalah secara langsung Nabi Idris alaihissalam kepada laki-laki tersebut. Apa kata Nabi Idris alaihissalam? Sebenarnya kamu ini siapa? Lalu laki-laki tersebut menjawab, aku adalah Malaikatul Maut, wahai Idris sahabatku. Dan Nabi Idris alaihissalam kembali bertanya, apakah kamu datang untuk mencabut nyawaku? Tidak Idris sahabatku, aku hanya ingin mengunjungimu saja. Itu kata Malaikatul Maut kepada Nabi Idris alaihissalam. Lalu karena sudah ada hubungan yang sangat baik, persahabatan yang sangat erat antara mereka berdua, sehingga terlontar satu pertanyaan yang sangat pribadi, di mana pertanyaan Nabi Idris alaihissalam ialah, selama 4 hari kamu di sini bersamaku, wahai sahabatku, apakah kamu tidak mencabut nyawa makhluk yang sudah pada waktunya? Lalu Malaikatul Maut pun menjawab, banyak nyawa yang aku cabut, wahai Idris sahabatku. Dan ketahuilah olehmu, wahai Idris, nyawa makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan bagiku. Jadi aku mencabut nyawa mereka bagaikan menyuap makanan. Jadi tetap seperti biasanya, aku tetap mencabut nyawa setiap makhluk pada waktunya. Lalu berpikirlah Nabi Idris alaihissalam ini, karena beliau bersahabat baik dengan Malakul Maut, yaitu Israel. Lantas beliau Nabi Idris alaihissalam ini pun berkata kembali kepada Malakul Maut, coba engkau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai sahabatku, bahwasanya aku ingin merasakan bagaimana kalau nyawaku ini dicabut, dan seperti apakah rasanya
Lalu malakul maut pun menjawab, aku tidak mencabut nyawa tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, wahai sahabatku Idris. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada malaikatul maut untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam. Dan saat itu juga nyawa Nabi Idris alaihi salam dicabut oleh malakul maut Israel. Dan setelah mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam tersebut, malaikat Israel pun bersedih dikarenakan sahabatnya telah mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan kembali untuk mengembalikan nyawa Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Jadi sahabat beriman, jangan pernah ditanya kenapa segampang itu, ya. Dan perlu digarisbawahi, setiap nabiullah segala permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya pemikiran mereka jauh daripada kita. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa nabi itu semena-mena, sesuka hati ingin meminta sesuatu. Tidak begitu sahabat beriman. Lantas kelanjutan kisahnya seperti apa? Mari kita simak. Dan ketika nyawa Nabi Idris alaihissalam kembali lagi, di saat itu pula beliau hidup, maka Nabi Idris alaihissalam pun bertanya kepada malakul maut Israel, wahai Israel sahabatku, engkau kan sahabatku, engkau kan temanku, kenapa engkau tega mencabut nyawaku dengan keras seperti ini, wahai sahabatku? Lalu malakul maut Israel pun menjawab, wahai Idris, belum pernah aku mencabut nyawa selembut ini. Hanya kepadamu lah atas izin Allah Subhanahu wa taala aku melakukannya. Lantas Nabi Idris alaihissalam pun kembali berkata, selembut ini yang engkau bilang, wahai Israel, kata Nabi Idris alaihissalam, aku merasa bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup, ditarik kulitnya, ditanggalin ketika ruhku lepas dari badanku ini. Dan dari apa yang dirasakan Nabi Idris alaihissalam inilah yang membuat beliau semakin kuat, karena ia telah merasakan sakitnya sakaratul maut. Walaupun sudah ditegaskan saat itu malakul maut mencabut nyawa Nabi Idris dengan selembut-lembutnya. Jadi kepada sahabat beriman perlu digarisbawahi, semoga kita diberikan hidayah serta pertolongan Allah. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah dan terhindar daripada su'ul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sejatinya sakaratul maut sangatlah luar biasa dan dahsyat. Lalu kembali pada kisah Nabi Idris alaihissalam. Dan setelah itu Nabi Idris alaihissalam pun meminta sesuatu lagi kepada malaikat Israel, di mana beliau minta kepada malaikat Israel untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilihatkan olehnya surga dan neraka. Lalu apa kata malaikat Israel kepadanya? Wahai Idris sahabatku, permintaanmu ini sungguh tidak masuk akal. Lalu malaikatul maut Israel pun kembali berkata, wahai sahabatku Idris, kenapa engkau meminta hal yang demikian? Apa maksud dan apa tujuanmu? Itu kata malaikatul maut Israel. Lalu Nabi Idris alaihissalam pun menjawab, wahai malakul maut sahabatku, ketahuilah bahwa aku sangat takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ridhonya, dengan adanya aku melihat hal tersebut, di mana aku melihat neraka serta surga, maka semakin teballah imanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan orang yang jenius ya sahabat beriman. Cukup sederhana alasannya, cukup sederhana daripada permintaan. Kemudian malaikat Israel pun meminta serta menyampaikan permohonan Nabi Idris alaihissalam tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sifat Ar-Rahman serta Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, maka diizinkanlah permintaan Nabi Idris alaihissalam tersebut. Seketika itu Nabi Idris alaihissalam pun dibawa ke dalam neraka. Sesampainya di sana, Nabi Idris alaihissalam pun melihat isi neraka dan nampaklah olehnya
malaikat Malik penjaga neraka yang amat menakutkan serta menyeramkan untuk dipandang olehnya. Di mana Nabi Idris alaihissalam juga melihat pemandangan di dalam neraka, di mana seluruh manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan siksaan yang teramat menyakitkan. Melihat pemandangan yang demikian, Nabi Idris alaihissalam pun tidak sanggup hingga jatuh pingsan. Lalu dikisahkan pada saat itu pula, setelah Nabi Idris alaihissalam sadar daripada pingsannya, berkatalah Nabi Idris alaihissalam kepada sahabatnya, Malaikatul Maut Israel ini. Apa kata beliau? Wahai sahabatku Israel, bawalah aku secepatnya pergi dari sini. Bawalah aku pergi dari neraka ini menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, agar jiwaku tenteram karena melihat kengerian di dalam neraka ini. Nah, sahabat beriman, daripada alasan ini alasan daripada orang yang jenius. Sudah sangat jelas, sahabat beriman ya, alasannya sangat-sangat jenius sekali. Lalu pada saat itu pun Nabi Idris alaihissalam dibawa ke surga oleh Malakul Maut Israel. Dan di saat beliau, Nabi Idris alaihissalam ini melihat surga beserta isinya, hampirlah pingsan kembali Nabi Idris alaihissalam ini dikarenakan melihat keindahan surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana mengalir sungai serta pemandangan yang begitu luar biasa indahnya yang tidak dapat ia gambarkan serta ceritakan. Dan setelah dirasa sudah cukup melihat keindahan surga, lalu Malakul Maut pun berkata, baiklah sahabatku, sudah cukup. Kata malaikat Israel kepada Nabi Idris alaihissalam, mari kita pulang kembali ke bumi. Itu kata malaikat Israel. Lalu dikisahkan saat itu pula Nabi Idris alaihissalam tidak mau lagi keluar dari surga. Setelah mengetahui bahwa sahabatnya tidak mau lagi untuk kembali pulang ke bumi, Malakul Maut Israel ini pun menjadi ketakutan. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Israel, dia Nabi Idris memang sudah ada di sini karena dia sudah merasakan kematian dan dia sudah melihat neraka, dan memang tempatnya adalah di dalam surga. Dan pada saat itu pula lah Malakul Maut Israel merasa bahagia karena setelah itu ditakdirkanlah Nabi Idris alaihissalam dicabut nyawanya di langit keempat. Satu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, salah satunya ialah Nabi Idris alaihi salatu wassalam ini. Subhanallah. Dan sahabat beriman semuanya, daripada kisah inilah pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ditegaskan dalam hadis diriwayatkan Bukhari, di mana bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam di langit yang keempat. Wallahu a'lam. Jadi pada sahabat beriman semuanya, dari kisah ini kita bisa memahami satu ilmu yang teramat penting, bahwasanya setiap yang bernyawa itu sejatinya yang akan mendatangi tempat dia akan wafat ketika ajalnya sudah tiba. Sedikit saya contohkan, di mana contoh yang sangat sederhana. Ada satu pemuda dilahirkan di satu tempat dan dia pergi ke tempat yang lainnya, dan di tempat yang lainnya itulah dia meninggal. Berarti kesimpulannya, kita yang mendatangi tempat di mana kita akan menemui ajal kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.